Abdul Muti. Beliau terpilih menjadi bagian Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo sebagai Menteri Pendidikan. Di awal karirnya dia diuji oleh berita yang sangat menyakitkan, di mana di dalam pengawasan kebijakan yang beliau ada di dalamnya, di dalam bagian kinerjanya telah terjadi peristiwa di mana seorang guru honorer bernama Supriyani yang bertugas di Konawe, Sulawesi Utara telah dituduh oleh oknum polisi berkaitan tuduhan pemukulan terhadap anaknya hingga berbuntut panjang sampai ancaman dan denda sebesar 50 juta. Siapa sih Abdul Muti itu? Beliau adalah seorang tokoh pendidikan dan pemimpin di Indonesia yang dikenal atas kontribusinya di Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai biografinya. Nama lengkap beliau adalah Dr. Abdul Muti. Tanggal lahir 2 September 1968. Latar belakang pendidikannya, Abdul Muti menempuh pendidikan tinggi di bidang pendidikan agama Islam. Ia menyelesaikan studi magister di bidang pendidikan di Flinders University, Australia. Gelar doktornya diperoleh dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Abdul Muti adalah salah satu pemimpin penting di Muhammadiyah pada periode 2015 sampai 2020. Ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebelum menjadi Sekretaris Umum, ia telah terlibat dalam berbagai kegiatan di Muhammadiyah, terutama di bidang pendidikan dan dakwah. Selain di Muhammadiyah, Abdul Muti juga aktif dalam berbagai organisasi dan lembaga pendidikan di Indonesia. Abdul Muti dikenal sebagai tokoh yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan berbasis agama. Ia juga seorang akademisi dan penulis yang sering memberikan kontribusi pemikirannya di berbagai media dan forum. Sebagai seorang pendidik, ia mendorong inovasi dalam pendidikan Islam dan sering berbicara tentang pentingnya menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Abdul Muti telah mendapatkan berbagai penghargaan terkait kontribusinya dalam bidang pendidikan dan pemikiran Islam. Dalam pandangannya, Abdul Muti sering mengemukakan pentingnya moderasi Islam, toleransi, dan dialog antar umat beragama. Ia juga menekankan pentingnya reformasi dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan latar belakang kuat dalam pendidikan dan kepemimpinan di organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Abdul Muti adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam memajukan pendidikan dan moderasi Islam di Indonesia. Berkaitan pekerjaannya dalam Menteri Pendidikan, apa sih sebenarnya tugas Menteri Pendidikan di Indonesia itu? Ayo kita bahas satu persatu. Ada 8 tugas dan kerja Menteri Pendidikan di Indonesia. Tugas Menteri Pendidikan di Indonesia diatur oleh pemerintah dan mencakup berbagai tanggung jawab penting yang berhubungan dengan sektor pendidikan. Secara umum, tugas-tugas Menteri Pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan kebijakan pendidikan nasional. Menteri bertugas untuk merancang kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Kedua, menyusun dan melaksanakan program-program pendidikan. Menteri bertanggung jawab untuk merancang program-program yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, misalnya melalui kurikulum, pengajaran, pelatihan guru, dan fasilitas pendidikan. 3. Pengelolaan anggaran pendidikan. Menteri Pendidikan bertugas untuk mengelola anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor pendidikan, memastikan anggaran tersebut digunakan dengan efisien dan tepat sasaran. 4. Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan. Menteri bertanggung jawab atas pengembangan kapasitas guru dan tenaga pendidik melalui pelatihan, sertifikasi, dan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung peningkatan kompetensi guru. 5. Pengawasan dan evaluasi. Menteri mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan di seluruh Indonesia serta melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan. 6. Pengembangan dan inovasi pendidikan. Menteri Pendidikan harus mendorong inovasi dalam metode pengajaran, penggunaan teknologi di sekolah, serta penyesuaian terhadap perubahan zaman dan kebutuhan dunia kerja. 7. Meningkatkan akses pendidikan. Tugas lain yang penting adalah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau kelompok yang kurang beruntung. Kedelapan, kolaborasi dengan pihak lain. Menteri juga bertanggung jawab dalam berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia. Demikianlah sederet tugas dari Menteri Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran.